semuanya. Hari ini kita bakal bahas sesuai di judul, yaitu estetika film Hollywood. Yang pertama, kita bakal bahas ciri khas dari estetika film Hollywood. Yang pertama ada dimensi visual, ada dimensi narasi, dan juga dimensi karakter. Nah, dari segi dimensi visual, dia itu menonjolkan komposisi yang seimbang, terus pergerakan kamera yang halus, dan menggunakan palet warna yang cerah. Dari segi narasi, dia menggunakan 3 babak, yaitu setup, konflik, dan penyelesaian. Dengan hubungan sebab akibat yang jelas dan akhir cerita yang memuaskan atau closure. Kalau dari segi karakter, dia itu membentuk archetype karakter. Jadi kayak mulai dari pahlawan idealis dari era klasik atau anti-hero. Yang kedua, kita bakal bahas teknik dan gaya filmnya. Film Hollywood dikenal dengan gaya yang membuat penonton tenggelam dalam cerita tanpa terganggu oleh teknis film. Nah, apa aja sih itu? Kita bakal bahas invisible style-nya dulu. Nah, apa sih invisible style-nya itu? Jadi itu maksudnya adalah teknik editing, terus kamera dan pencahayaannya dia itu halus. Jadi penonton itu tetap bisa fokus sama ceritanya. Yang kedua ada continuity editing. Nah, apa sih continuity editingnya tuh? Jadi maksud dari continuity editing di sini tuh adalah teknik potong gambar yang logis, maksudnya kayak seperti short reverse shot, supaya cerita itu lebih mudah dipahami. Yang ketiga dari mise-en-scene-nya. Nah, mise-en-scene-nya gimana sih? Mise-en-scene-nya tuh pengaturan setnya itu realistis tapi dramatis. Realistis tapi dramatis. Kostum yang mencerminkan identitas karakter, contohnya kayak Superman gitu. Terus penggunaan CGI yang untuk menciptakan efek spektakuler. Jadi di film Hollywood ini tuh kebanyakan pakai CGI, nggak semua tapi banyak yang pakai CGI karena untuk kayak menunjukin kalau teknologi udah maju, terus kayak ya itu tadi efek yang bagus, efek yang spektakuler gitu. Selanjutnya kita bakal bahas pengaruh budaya dan nilai sosial dari estetika film Hollywood ini. Nah, apa aja sih itu? Yang pertama ada individualisme. Jadi, di sini tuh fokus kepada hero tunggal yang sering divisualisasikan melalui teknik close up. Yang kedua ada The American Dream. Nah, The American Dream ini tuh narasi yang memvisualisasikan kesuksesan, perjuangan pribadi, dan kemewahan. Yang ketiga ada budaya frontier. Nah, budaya frontier ini tuh penggunaan wide shots yang megah untuk menggambarkan penaklukan ruang baru, mulai dari film cowboy hingga luar angkasa. Selanjutnya kita bakal bahas tujuan dari estetika film Hollywood ini. Nah, apa aja sih tujuannya itu? Penggunaan estetika yang canggih itu bertujuan untuk pertama, menghibur dan spektakuler. Maksudnya, menarik perhatian secara visual dan memberikan pengalaman pelarian atau escapism bagi penonton. Yang kedua, ada emosional dan empati. Nah, maksudnya membangun keterikatan emosi antara penonton dan juga karakter. Jadi penonton itu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh karakter di film tersebut. Jadi kalau misalnya karakternya itu lagi sedih, penontonnya juga ikut sedih. Kalau misalnya penontonnya senang, kalau karakternya senang, penontonnya juga ikut senang. Terus yang ketiga ada komersial dan juga global. Maksudnya itu menjangkau penonton lintas budaya dan menjadikannya standar baku kualitas film dunia untuk meningkatkan keuntungan box office. Yang kelima atau yang terakhir kita bakal bahas respon penonton. Ini respon penonton lokal versus global ya teman-teman. Nah, Hollywood telah menjadi bahasa universal, namun responnya bisa berbeda. Yang pertama kita bahas dari lokal Indonesia dulu ya teman-teman. Jadi bagi lokal Indonesia itu estetika Hollywood sering menjadi standar operasional. Jadi penonton itu cenderung menikmati visualnya, namun melakukan filter nilai agar tetap sesuai dengan norma lokal. Nah, sedangkan kalau respon penonton global itu adalah penonton itu umumnya menerima estetika film Hollywood itu sebagai sarana hiburan tanpa hambatan budaya yang berarti. Jadi, bedanya Indonesia dengan global, kalau Indonesia mereka tuh menjadikan standar aspirasional. Jadi mereka tuh menikmati visualnya, tapi mereka tuh kayak menyaring nilainya gitu. Terus kalau misalnya global, mereka itu menonton film Hollywood ini sebagai hiburan aja. Jadi kesimpulannya itu, Hollywood tuh pinter banget bikin film yang kelihatannya simple dan enak ditonton. Padahal di baliknya itu ada teknik dan strategi yang super rumit dan buat dapet perhatian dunia. Walaupun kita sering jadiin film mereka tuh sebagai standar keren-kerenan, tapi pada akhirnya
kita sebagai penonton lokal juga tetap punya cara sendiri buat maknai ceritanya. So ya, itu tadi adalah pembahasan tentang estetika film Hollywood. Mungkin segitu dulu aja pembahasan kita hari ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Bye!